Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 ingin menjelaskan tentang sistem biaya standar. A. Pengertian biaya standar. Biaya standar merupakan biaya produksi suatu unit atau sekelompok produk selama periode tertentu yang ditentukan di muka. Biaya standar merupakan biaya yang direncanakan untuk suatu produk pada kondisi operasi tertentu. Atau dapat dikatakan biaya standar adalah biaya yang seharusnya terjadi untuk memproduksi atau membuat suatu barang. Biaya standar ini sudah ditentukan sebelum proses produksi. Komponen biaya standar terdapat dua, yaitu standar fisik dan standar harga. Standar fisik merupakan penetapan kuantitas input yang dibutuhkan untuk satu unit output, sedangkan standar harga merupakan harga yang ditetapkan untuk mendapatkan satu unit input. B. Manfaat biaya standar. Sistem biaya standar bermanfaat untuk melakukan perencanaan, pengendalian operasi, dan memberikan wawasan kepada manajemen dalam membuat keputusan. Biaya standar dapat digunakan sebagai hal berikut ini. Yang pertama, menyederhanakan prosedur penentuan biaya produk. Kedua, memudahkan pembuatan anggaran. Biaya standar merupakan anggaran biaya per unit. Yang ketiga, yaitu mengendalikan biaya. Biaya standar membantu manajemen dalam pengendalian biaya dengan cara memberikan informasi mengenai biaya produksi dengan tingkat biaya serendah mungkin pada tingkat kualitas tertentu. Yang keempat, yaitu menentukan harga jual. Dengan menggunakan biaya standar, perhitungan biaya produk menjadi lebih cepat dan andal. C. Perancangan biaya standar. Agar sistem biaya standar dapat beroperasi dengan baik, perusahaan dapat merancang biaya standar dengan menempuh langkah berikut ini. Pertama, merancang biaya standar awal. Orang yang bertanggung jawab terhadap komponen-komponen biaya diminta untuk merancang biaya standar sesuai dengan bagiannya masing-masing. Kedua, memperbarui biaya standar secara periodik. Apabila terjadi perubahan proses produksi secara agresif, maka biaya standar dilakukan lebih sering dan sebaliknya. Perancangan biaya produksi standar meliputi perancangan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Standar dapat dirancang dalam beberapa jenis. Secara umum terdapat 4 jenis. Pertama, standar sesungguhnya yang diharapkan. Kedua, standar normal. Ketiga, standar teoritis. Dan yang keempat, standar praktis. 1. Perancangan biaya bahan baku standar. Harga bahan baku standar yaitu harga beli bahan baku per unit. Terdapat faktor yang perlu diperhatikan dalam perancangan harga bahan baku, yaitu peramalan penjualan, kualitas bahan baku yang diinginkan, dan melakukan pemilihan pemasok dengan teliti. Kedua, yaitu kuantitas penggunaan bahan baku. Kuantitas bahan baku yang seharusnya digunakan untuk menghasilkan satu unit barang jadi. Kedua, yaitu perancangan biaya tenaga kerja langsung standar. Di sini juga terdiri dari dua, yaitu tarif tenaga kerja langsung standar, yaitu harga tenaga kerja langsung yang ditentukan di muka untuk suatu periode. Sedangkan penggunaan tenaga kerja langsung standar yaitu jumlah jam kerja tenaga kerja langsung yang seharusnya digunakan untuk menghasilkan satu unit produk jadi. Yang ketiga, yaitu perancangan biaya overhead pabrik standar. Biaya overhead pabrik standar lebih kompleks daripada penentuan standar untuk elemen biaya produksi yang lain, karena BOP ini terdiri dari biaya bahan tidak langsung, biaya tenaga kerja tidak langsung, dan biaya selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Biaya overhead pabrik ini digolongkan menjadi dua, yaitu BOP variabel dan BOP tetap. Di sini terdapat contoh perancangan biaya produksi standar pada PT ABC. Untuk menentukan atau mengetahui biaya standar pada PT ABC di periode ini, kita bisa menentukan langkah-langkah berikut ini ya. Biaya bahan baku standar yang pertama, menentukan harga bahan baku dan kuantitas bahan baku standar masing-masing didapat 1000 per kilogram dan 2 kg per unit. Kedua, yaitu biaya tenaga kerja langsung standar. Nah, di sini ada
informasi tambahan terkait BTKL standar. Kita menentukan tarif dan penggunaan tenaga kerja langsung masing-masing 4.000 per CKL dan 4 CKL per unit. 4 CKL per unit didapat dari 1,33 CKL kali 3. 1,33 CKL itu dari 6.000 jam dibagi 4.500. Karena hasilnya 1,33 CKL. Karena ini karyawannya 3, maka kita kalikan 3, hasilnya 4 CKL per unit. Lalu biaya overhead pabrik standar dihitung dari tarif BOP variabel ditambah tarif BOP tetap, hasilnya 2.250 per CKL. Lalu untuk menentukan biaya produksi standar per unit, maka kita tambahkan dari BBB standar, BTKL standar, dan BOP standar. Hasilnya biaya produksi standar per unit 29.000. Penentuan penyimbangan biaya standar. Penyimbangan biaya standar dihitung dengan membandingkan antara biaya standar dan biaya sesungguhnya. Apabila biaya yang sesungguhnya terjadi lebih rendah daripada biaya standar, maka terjadi penyimpangan yang bersifat menguntungkan. Dan sebaliknya, berikut ini terdapat data biaya sesungguhnya yang terkait dengan PT ABC. Lalu lanjut dengan penyimpangan bahan baku. Di sini terdapat 3 poin, yaitu penyimpangan bahan baku total, bahan baku pada kuantitas yang digunakan, dan penggunaan bahan baku. Kita tinggal mengalihkan saja, nanti akan didapat selisih, yaitu menguntungkan ataupun merugikan. Selanjutnya ada uraian penyimpangan biaya bahan baku total. Selain 3 tadi, terdapat 2 penyimpangan terkait dengan bahan baku, yaitu terkait harga beli bahan baku pada kuantitas yang dibeli dan persediaan bahan baku. Ini juga tinggal mengalihkan saja. Selanjutnya penyimpangan biaya tenaga kerja langsung, terdapat 3 poin, yaitu penyimpangan biaya TKL total, penyimpangan tarif tenaga kerja langsung, dan penyimpangan efisiensi tenaga kerja langsung. Ini juga tinggal mengalihkan saja, nanti akan didapat selisih, yaitu merugikan ataupun menguntungkan bagi perusahaan tersebut. Nah, 5.400 ini dari 1.350 dikali 4 CKL. Nah, di sini terdapat uraian penyimpangan biaya tenaga kerja langsung total. Materi selanjutnya yaitu tentang penyimpangan biaya overhead pabrik dengan 3 metode. Metode yang pertama itu ada metode 1 penyimpangan, yang kedua ada metode 2 penyimpangan, yang ketiga ada metode 3 penyimpangan. Untuk yang 1 penyimpangan itu rumusnya seperti berikut ini. Kalau diaplikasikan dalam contoh, BOP sesungguhnya sebesar 15 juta ini didapat dari data biaya sesungguhnya pada tarif biaya overhead pabrik total BOP. Terus BOP standar didapat dari perhitungan di awal tadi yang akan mengurangi BOP sesungguhnya dan bersifat merugikan. Untuk metode 2 penyimpangan itu rumusnya seperti berikut. Kalau diaplikasikan dalam contoh itu BOP sesungguhnya 15 juta. BOP ini dibagi lagi masih menjadi dengan variabel dengan tetap. Kalau variabel ini didapat dari perhitungan, kalau yang 1.350 itu didapat dari data biaya sesungguhnya pada biaya konversinya. Dikalikan dengan 1.000, terus 6.000 dikalikan 1.250, dijumlahkan yang akan mengurangi 15 juta, hasilnya ini, dan bersifat merugikan. Penyimpangan yang dapat dikendalikan atau dianggarkan seperti perubahan ini terjadi karena perubahan tarif depresi, peningkatan biaya asuransi dan pajak, atau peningkatan gaji manajer. Selanjutnya penyimpangan volume. Nah, untuk jam standar ini didapat dari 1.350 dikalikan dengan 4 JKL. Tadi karena jam normal diketahui sebesar 6.000 jam, maka dikurangkan dengan 5.400, hasilnya 600 jam.
itu nanti akan dikalikan dengan tarif BOP tetap yang didapat dari perhitungan di awal yang akan bersifat merugikan. Untuk metode 3 penyimpangan, itu yang pertama ada penyimpangan pengeluaran untuk spending, itu 15 juta, tetap BOP sesungguhnya tadi, itu yang akan dikurangkan dengan BOP variabel dengan tetap. Hasilnya 1.450.000 dan bersifat merugikan. Yang kedua itu ada penyimpangan penggunaan efisiensi. Nah, itu tadi jam normal ini didapat dari data biaya sesungguhnya pada jam tenaga kerja langsung. Bedanya tadi kalau yang 6.000 dapat dari perhitungan, kalau 6.050 jam ini dapat dari data biaya sesungguhnya. Dikalikan dengan tarif BOP variabelnya. Dan bersifat merugikan. Kalau untuk penyimpangan volume, ini saya rasa tidak jauh beda dengan yang di awal tadi dijelaskan. Selanjutnya ini adalah uraian penyimpangan biaya overhead pabrik. Selanjutnya yaitu tentang akuntansi biaya standar. Nah, dari perhitungan yang telah kita lakukan tadi dengan metode-metode itu, kita rangkap menjadi seperti ini. Terus kita buat jurnal-jurnalnya. Ini adalah jurnal untuk mencatat pembelian bahan baku, ada jurnal untuk mencatat penggunaan bahan baku, dan mencatat biaya tenaga kerja. Selanjutnya untuk mencatat overhead pabrik itu ada 3 jurnal. Nah, tapi bedanya yang jurnal penyimpangan BOP ini itu ada beberapa jurnal setelahnya karena tadi menggunakan 3 metode. Jurnal selanjutnya yaitu membuat akuntansi untuk barang selesai diproduksi dan barang yang dijual. Setelah membuat jurnal, kita membuat laporan biaya produksi. Nah, tadi di data biaya sesungguhnya itu disebutkan bahwa persediaan barang dalam proses akhir itu biaya BB-nya 100% dan biaya konversinya 50%. Maka bahan baku itu 100%, 50% itu akan dikonversi ke tenaga kerja langsung dan ke overhead pabrik. Setelah itu ada perlakuan penyimpangan biayanya seperti ini. Tadi kan kita udah buat jurnal, kita ringkas dulu, lalu ada harga pokok penjualan. Nah, harga pokok penjualan ini akan dihilangkan dengan jurnal laba rugi. Jadi nanti penyimpangan biaya dialokasikan ke HPP dan persediaan akhir itu sejumlah ini. Persentase 7,14% ini didapat dari 200 ini dibagi jumlah totalnya dikali 100%. Nah, persentase ini akan yang 7,14 ini digunakan untuk penyimpangan bahan baku dibeli ini sejumlah ini yang akan mengurangkan penyimpangan bahan baku dan seterusnya ini, dan hasilnya 6.750.000 ini. Selanjutnya yaitu mencatat alokasi penyimpangan biaya ke HPP dan persediaan. Nah, seperti ini.